Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah tidak dipahami dengan makna-makna sifat benda fisik. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dalilnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Surat Asy-Syura ayat 11. Apa yang dimaksud dari tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya? Maksudnya tidak serupa dalam zat, sifat-sifat, dan perbuatannya. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, karya Imam Ibnu Rajab, juz 3, halaman 204. Wallahu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu apapun yang semisalnya. La fi dzatihi, tidak di dalam zatnya, wala fi sifatihi, dan tidak di dalam sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, dan tidak pula di dalam perbuatan-perbuatannya, subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak ada yang serupa dengan Allah di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, baik di dalam zat, sifat-sifat, maupun di dalam perbuatan-perbuatan. Sekarang kita masuk pada sifat ulu, yang artinya tinggi. Allah memiliki sifat ulu, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal aliyyul azim. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Tinggi di sini arti secara bahasa. Sekarang perhatikan. B lebih tinggi dari A. Sifat tinggi yang dimiliki oleh B ini adalah sifat tinggi bagi benda fisik. Jadi sifat ulu bagi benda fisik adalah berada di arah atas. Itu sifat ulu bagi benda fisik. Satu sifat ulu, yaitu tinggi, sifat ulu bagi benda fisik adalah tinggi di arah atas. Sifat ulu bagi Allah adalah sifat ulu yang khusus, tidak seperti sifat ulu benda fisik. Jadi bukan dalam arti tinggi di arah atas. Kenapa? Karena ini adalah sifat ulu bagi benda fisik. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa sifat ulu bagi Allah itu dalam arti tinggi di arah atas, berarti orang tersebut telah menyamakan sifat ulu bagi Allah terhadap sifat ulu bagi benda fisik, yaitu tinggi di arah atas. Bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Tidak serupa di dalam zatnya, tidak serupa di dalam sifat-sifatnya, dan tidak pula serupa di dalam perbuatan-perbuatannya. Jika sifat ulu Allah itu diartikan dalam arti di arah atas, berarti itu telah serupa dengan sifat ulu bagi benda fisik. Padahal, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Sekarang sifat nuzul, yang artinya turun. Disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juz 1 halaman 384. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tuhan kami tabaraka wa ta'ala turun. Turun di sini arti secara bahasa. Sifat nuzul bagi benda fisik yaitu turun dari arah atas ke arah bawah. Seperti misalnya turun dari titik A ke titik B. Itu nuzul bagi makhluk. Turun dari arah atas ke arah bawah. Itu sifat nuzul bagi benda fisik. Dua sifat nuzul atau turun. Sifat nuzul bagi benda fisik adalah perpindahan dari arah atas ke arah bawah. Sifat nuzul bagi Allah adalah sifat nuzul yang khusus. Tidak seperti sifat nuzul benda fisik.
Jadi bukan dalam arti perpindahan dari arah atas ke arah bawah. Kenapa? Karena ini sifat nuzul bagi benda fisik. Jadi jika ada orang yang meyakini bahwa sifat nuzul bagi Allah itu dalam arti turun dari arah atas ke arah bawah, berarti dia telah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena telah menyamakan sifat nuzul bagi Allah dengan sifat nuzul bagi benda fisik. Kemudian sifat kabir yang artinya besar. Disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Besar di sini arti secara bahasa. Sifat kabir bagi benda fisik adalah besar ukuran. Misalnya B lebih besar dari A. Itu lebih besar ukurannya. Sedangkan sifat kabir bagi Allah itu tidak boleh sama dengan sifat kabir bagi benda fisik. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. 3 sifat kabir yaitu besar. Sifat kabir bagi benda fisik adalah besar ukuran. Seperti contoh B lebih besar dari A. Nah, sifat kabir bagi B ini adalah besar ukuran. Sedangkan sifat kabir bagi Allah adalah sifat kabir yang khusus. Tidak seperti sifat kabir benda fisik. Jadi bukan dalam arti besar ukuran. Kenapa? Karena ini sifat kabir bagi benda fisik. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa sifat kabir bagi Allah adalah dalam arti besar ukuran, berarti orang tersebut telah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena telah menyamakan sifat kabir Allah dengan sifat kabir benda fisik. Jadi jelas, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Tidak serupa di dalam zatnya, tidak serupa di dalam sifat-sifatnya, tidak serupa pula di dalam perbuatannya. Jadi sifat kabir bagi Allah tidak sama dengan sifat kabir bagi makhluk. Jika sifat kabir bagi benda fisik itu besar ukuran, maka pastinya sifat kabir bagi Allah tidak ada kaitannya dengan ukuran. Kemudian sifat maji yang artinya datang. Disebutkan di dalam surat Al-Fajr ayat 22. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Tuhanmu datang. Begitu pula para malaikat yang datang berbaris-baris. Datang di sini arti secara bahasa. Sifat maji bagi benda fisik itu adalah perpindahan dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya dari titik A ke titik B. Itu adalah maji bagi benda fisik. 4 sifat maji atau kedatangan. Sifat maji bagi benda fisik adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti contoh dari tempat A ke tempat B. Itu sifat maji bagi benda fisik. Sifat maji bagi Allah adalah sifat maji yang khusus. Tidak seperti sifat maji benda fisik. Jadi bukan dalam arti perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kenapa? Karena ini sifat maji bagi benda fisik. Oleh sebab itu sifat maji bagi Allah tidak dapat diartikan sebagai perpindahan atau pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena maji dalam arti pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu adalah sifat maji bagi benda fisik. Oleh sebab itu, jika ada orang yang meyakini bahwa sifat maji bagi Allah itu dalam arti pergerakan dan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti orang tersebut telah menyerupakan sifat majinya Allah dengan sifat majinya benda fisik. Kemudian Allah tidak disifati dengan gerakan dan perpindahan. Disebutkan di dalam kitab Syarhu Shahihil Bukhari karya Imam Ibnu Battal juz 2 halaman 425. Fayatihimullahu.
yang secara bahasa Allah mendatangi mereka. Secara bahasa. Al-ityanu hahuna, datang di sana itu maksudnya innama huwa kashful hijabi allati baina absarina wa baina ru'yatillahi. Hanyalah penyingkapan, pembukaan terhadap hijab yang terdapat antara pandangan-pandangan kita dengan penglihatan terhadap Allah. Jadi bukan dalam arti Allah itu datang dari satu tempat ke tempat yang lain atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bukan. Tetapi dalam arti Allah membuka hijab kita sehingga kita bisa melihat Allah. Kemudian li'annal harokata wal intiqala la tajuzu 'ala Allahi. Karena sesungguhnya gerakan dan perpindahan itu tidak boleh bagi Allah. Jadi Allah tidak boleh disifati dengan gerakan dan perpindahan. Kenapa? Li'annaha sifatul ajsamil mutanahiyati. Karena sesungguhnya gerakan dan perpindahan itu adalah sifat-sifat jisim yang terbatas. Artinya kalau sesuatu itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti sesuatu itu terbatas. Berarti dilingkupi oleh tempat. Jika sesuatu itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berarti sesuatu itu terbatas, memiliki batas. Karena bisa bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti berada di dalam tempat. Bahkan lebih besar tempatnya. Karena bisa berpindah tadi. Jadi kata beliau, li'annaha sifatul ajsami al-mutanahiyati. Karena gerakan itu adalah sifat bagi jisim-jisim yang memiliki batas. Jadi jisim itu bisa bergerak dan berpindah karena jisim-jisim itu memiliki batas. Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat gerakan dan perpindahan. Karena Allah bukanlah jisim. Wallahu ta'ala la yusafu bisyai'in min dzalik. Allah Ta'ala tidak disifati dengan sesuatu apapun dari hal itu. Jadi Allah itu bukan benda fisik. Maka tidak boleh disifati dengan sifat-sifat benda fisik. Oleh sebab itu, jika sifat ulu bagi benda fisik dalam arti tinggi di arah atas, maka sifat ulu bagi Allah tidak boleh diartikan tinggi di arah atas. Kenapa? Karena Allah bukan benda fisik. Maka tidak boleh disifati dengan sifat ulu milik benda fisik. Sifat nuzul bagi benda fisik adalah perpindahan dari arah atas ke arah bawah. Allah bukan benda fisik. Maka sifat nuzul bagi Allah tidak boleh diartikan dalam arti sifat nuzul bagi benda fisik, yaitu turun dari arah atas ke arah bawah. Kemudian sifat kabir, yang artinya besar. Sifat kabir bagi benda fisik adalah besar ukuran. Sedangkan Allah bukan benda fisik. Maka tidak boleh disifati dengan sifat kabir milik benda fisik, yaitu besar ukuran. Tidak boleh. Karena Allah bukan benda fisik. Kemudian sifat maji, datang. Datang itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sifat maji bagi benda fisik itu perpindahan dan pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Jika Allah bukan benda fisik, maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat benda fisik. Maka sifat maji bagi Allah bukanlah sifat maji yang dipakai dalam mensifati benda fisik, yaitu dalam arti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan itu sifat maji bagi Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.